Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia dan para mahasiswaku PPG yang keren dan luar biasa. Semoga hari ini menjadi hari yang paling cerah dan bahagia untuk kalian semua. Kita senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan senantiasa menjadi kekuatan bagaimana kita membuat sebuah perencanaan, lalu kita laksanakan, kita evaluasi, dan kita tindak lanjuti. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, pagi hari ini kita akan diskusikan mengenai manajemen kelas. Nah, begini ya. Jadi sebagai sosok guru abad 21, tentu teman-teman tidak bisa melepaskan diri bagaimana nanti masuk di kelas. Karena sebuah proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan di kelas, bisa dilaksanakan di luar kelas. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan dalam proses manajemen diri sosok guru abad 21, itu bagaimana mengelola kelas, memanage sebagai seorang manajer, karena guru adalah manajer pembelajaran, guru adalah manajer kelas, dan guru harus menjadi teladan dalam dalam pola pengembangan diri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau kemarin saya katakan bahwa guru harus bisa memanage perencanaan, maka salah satu manajemen perencanaan ini ya ketika kita mau masuk kelas. Nah, jadi teman-teman ketika bisa melakukan sebuah proses manajemen perencanaan untuk memasuki kelas, tentu sudah berpikir kelas yang saya hadapi nanti seperti apa. Mohon maaf loh ya, ini nggak bisa Mas Anton misalnya memikirkan kelasnya kelas yang eksekutif. Tapi ada juga kelas bisnis, ada juga kelas ekonomi, ada juga Mbak Dewi misalnya ada kelas super ekonomi ya. Jadi kalau di perumahan itu ada model bahwa kelas kita sangat sinergis dengan posisi yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu perlu kita pikirkan bagaimana kita merencanakan sebuah kelas yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang terintegrasi, namun ini menjadi salah satu titik temu bagaimana kita menguatkan peserta didik kita baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bisa melihat bagaimana situasi yang ada di kelas kita. Maka senantiasa kita lakukan dengan observasi terlebih dahulu. Kelas kita seperti apa sih? Apakah kelas VVIP, kelas VIP, kelas bisnis, kelas ekonomi? Ini semua harus memiliki sebuah perencanaan tersendiri ya. Nah, kemudian yang pertama mengamati situasi kelas. Kemudian yang kedua mengamati konteks peserta didik kita. Peserta didik ini juga perlu diperhatikan bagaimana asal demografinya, letak geografisnya, anak-anak kita apakah anak-anak desa, anak-anak kota, anak-anak setengah kota, setengah desa. Nah, ini bervariasi. Nah, karena apa? Penanganannya juga harus melalui strategi yang berbeda-beda. Oleh karena itu teman-teman, ini menjadi sinergisitas yang harus kita bangun untuk nanti kita kuatkan dalam proses manajemen kelas ini. Yang ketiga, fasilitas, sarana prasarana yang ada di kelas. Apakah sudah ada LCD-nya, ada proyektornya, ada laptopnya, ada komputernya, ada pojok bacanya, ada fasilitas-fasilitas yang lain, atau masih kosongan gitu ya. Jadi seperti kalau kita kontrak itu kamar kosongan tanpa ada kasur, tanpa apapun. Nah, berarti kita harus berpikir itu bagaimana kita memainkan kelas itu untuk nantinya betul-betul mampu kita kuatkan menjadi sebuah manajerial pembelajaran, ruang pembelajaran yang eksekutif, yang nyaman, indah. Eksekutif dalam tanda petik bukan harus ruangnya yang serba mewah, tetapi bagaimana kita kemas ruang itu nanti dibuat seperti apa. Nah, yang ketiga setelah tadi saya katakan kita memahami ruang kelasnya, kemudian yang kedua peserta didiknya, yang ketiga fasilitas media sarana prasarana, yang keempat bagaimana penataan ruang kelas itu ya, penataan ruang kelas. Nah, yang betul-betul bisa nyaman, apakah dibuat berkelompok, apakah dibuat letter U, atau mungkin dibuat pola sidang, atau seperti apa. Nah, itu bergantung situasi kelasnya. Nah, ketika itu kita buat, maka manajemen kelas ini harus kita buat semaksimal mungkin. Dan akhirnya, nanti ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, ini teman-teman juga harus tahu bahwa merasakan sendiri kan, nyaman dan tidaknya itu teman-teman harus bisa mencoba melihat pada diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman kira-kira nggak nyaman, ya diubah. Kalau teman-teman nyaman, oke, jalan gitu ya. Nah, tentu juga yang kelima, libatkan peserta didik ya. Jadi peserta didik harus dilibatkan, bagaimana kita bersinergi dengan mereka, situasi belajar dibangun sinergi, dan akhirnya betul-betul nyaman. Nah, oleh karena itu teman-teman hebat dan luar biasa,
proses manajemen kelas ini harus dilakukan oleh seorang guru. Gurulah yang paling tahu bagaimana teknik pengelolaan kelas, gurulah yang paling tahu bagaimana teknik mengelola media sarana prasarana yang ada di dalam kelas, gurulah yang paling tahu bagaimana mengelola peserta didiknya, gurulah yang paling tahu untuk mengembangkan pola pembelajarannya di kelas atau di luar kelas. Nah, inilah yang harus dilakukan. Maka selalu saya tekankan teman-teman, dalam memanage sebuah kelas, teman-teman harus satu, memperhatikan situasi kelasnya. Yang kedua, harus memperhatikan peserta didiknya, ya, peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan sarana prasarana di kelasnya. Yang keempat, ini teman-teman harus betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi atau penataan kelas, tata kelola kelas atau blockingnya. Yang kelima, melibatkan peserta didik. Jadi 5 poin penting inilah yang harus menjadi modal dasar untuk nanti dalam proses pembelajaran itu betul-betul di dalam kelas atau di luar kelas semua terlibat, semua senang, sehingga disitulah kekuatan kita. Maka kenapa Pak Romadi selalu mengajak membuat situasi dengan lagu-lagu di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif, oh yeah, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Nah, ini bagian untuk membuat suasana konteks pembelajaran kita hidup dan betul-betul nanti menjadi menyenangkan. Jadi gurunya senang, muridnya senang. Jadi dua-duanya senang. Nah, kemudian selain itu tentu harus bisa kita pikirkan bagaimana kita melakukan sinergisitas juga untuk menghidupkan pola gerakan literasi ratusan, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Maka saya ubah dengan lagu, saya sampaikan dengan lagu, di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca, oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis, tra la 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 la. Ini semua bagian dari motivasi semangat belajar kita, bagaimana kita memanage sebuah kelas agar kelas kita hidup, kelas kita nyaman, kelas kita senang, sehingga guru dan siswa tetap senang, guru dan peserta didik senang, dan kita semua semoga bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Nah, semangat inilah yang kita miliki agar kalian semua menjadi guru-guru hebat yang bermanfaat, guru-guru sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan guru-guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat dan sukses bersama saya Muhammad Romadi Ratulisa. Sehat dan sukses untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.